Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali membaca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Sekarang kita berada di bab pertama yang judulnya Posisi Bangsa Arab dan Kaumnya. Bismillah. Sirah Nabawiyah pada hakikatnya merupakan paparan tentang misi kerasulan yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Tercakup di dalamnya ucapan, perilaku, arahan, serta jalan hidup yang beliau tempuh. Beliau mengubah jalan hidup, beliau mengganti yang buruk menjadi baik, beliau membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap Allah. Peta sejarah berubah, demikian pula jalan hidup manusia. Hanya saja menghadirkan gambaran indah biografi beliau dengan sempurna tidak mungkin dilakukan tanpa menelusuri kondisi masyarakat sebelumnya, lalu dibandingkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi sesudahnya. Oleh karena itu, diperlukan paparan singkat tentang bangsa Arab dan dinamika kehidupan mereka pra-Islam, termasuk tentang sejarah pemerintahan, norma hidup, serta gambaran agama, kepercayaan, dan keyakinan yang ada. Begitu juga tentang kondisi politik, sosial, ekonomi saat itu. A. Posisi Jazirah Arab. Kata Arab mengandung makna padang pasir, tanah gundul, dan gersang tanpa air yang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Istilah ini dipakai sejak dahulu di Jazirah Arab sebagaimana lazimnya penyebutan satu komunitas tertentu beserta tempat tinggal mereka. Bagian barat Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian selatan wilayah Irak. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang membentang sampai ke Laut India. Lalu bagian utaranya berbatasan dengan Syam dan sebagian wilayah Irak. Sekalipun ada sedikit perbedaan tentang batas wilayah, demikianlah gambaran umumnya. Luas wilayah membentang antara 1 juta hingga 1.300.000 mil persegi. Jazirah Arab punya peran vital karena letak geografisnya. Kondisi alamnya yang dikelilingi padang pasir dan bebatuan dari segala penjuru menjadikan semenanjung ini bagaikan benteng pertahanan. Kekuatan asing tidak mampu menguasainya. Tidak heran jika bangsa Arab merdeka dalam segala hal sejak dahulu kala, kendati hidup berdampingan dengan dua imperium besar saat itu. Di atas kertas, bangsa Arab tidak akan mampu menghadapi serangan mereka kalau saja tidak ada benteng kokoh ini. Jazirah Arab berada di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala yang bersambung daratan maupun lautan. Sisi barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sisi timur laut adalah pintu masuk ke benua Eropa. Sisi timur adalah masuk bangsa-bangsa non-Arab yang berbatasan dengan wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Jauh. Selain itu, lautan setiap benua menyambung dengan jazirah ini. Karena itu, setiap kapal laut yang berlayar pasti akan melewati pelabuhan Jazirah Arabia. Berkat posisi geografisnya, bagian utara dan selatan menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, dan selanjutnya menjadi pusat pertukaran dagang, budaya, agama, dan seni. B. Struktur masyarakat Arab. Dilihat dari silsilah dan asal munculnya, para ahli sejarah menggolongkan bangsa Arab menjadi 3 macam. Yang pertama, Arab Baidah, yaitu bangsa Arab paling kuno yang telah punah sama sekali, hingga sulit dilacak sejarahnya secara detail. Mereka contohnya adalah kaum Ad, As-Samud, As-Sasm, Jadis, Imlaq, Umaim, Jurhum, Hadur, Wabar, Abil, Jasib, dan Hadramaut. Yang kedua, Arab Aribah, yaitu bangsa Arab keturunan Yashjub bin Ya'rub bin Qathan. Suku bangsa ini disebut juga bangsa Arab Qathaniyah. Dan yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, disebut juga Arab Ad-Daniyah. Sebagaimana disebutkan, bangsa Arab Aribah adalah keturunan Qathan yang berasal dari Yaman. Tepatnya dari keturunan Yashijub bin Ya'rub bin Qathan. Mereka selanjutnya berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Ada 2 kabilah yang terkenal, yaitu Himyar bin Saba
dan Kahlan bin Saba. Sementara itu keturunan Saba lainnya ada 11 atau 14 kabilah. Mereka dinamakan Sabaiyun dan tidak punya kabilah lain selain Saba. Yang pertama, suku-suku terkemuka dari kabilah Himyar. Suku-suku terkemuka dari kabilah ini adalah Kudha'ah, di antaranya Bahra, Bali, Al-Qain, Kalb, Uzrah, dan Wabarah. B. Sakasik. Mereka adalah keturunan Zaid bin Wa'ilah bin Humair. Zaid sendiri bergelar Sakasik, tetapi bukan Sakasik Kindah pada Bani Kahlan. C. Zaid al-Jumhur. Di antaranya Humair, Al-Asghar, Saba al-Asghar, Hadur, Zu, Asbuh. Yang kedua, suku-suku terkemuka dari kabilah Kahlan. Suku-suku terkemuka dari kabilah ini adalah Hamdan, Al-Han, Al-Ash'ar, Wathi, Madhij. Dari Madhij berkembang lagi dua suku, yaitu Ans dan Nahha. Lahm, dari Lahm berkembang lagi menjadi suku Kindah, dan Kindah berkembang lagi menjadi Bani Muawiyah, Sakun, dan Sakasik. Judham, Amilah, Kaulan, Ma'arif, Anmar. Dari Anmar berkembang menjadi Hasam dan Bajilah. Dari Bajilah berkembang menjadi Ahmas. Al-Azd, dari Al-Azd berkembang menjadi Aus, Hajraj, Khuza'ah, anak cucu Jafnah yang menurunkan raja-raja Syam yang terkenal dengan sebutan Al-Lughussan. Keturunan Kahlan ini banyak yang meninggalkan Yaman dan menyebar ke seluruh jazirah. Bahkan mayoritas konon telah melakukannya sebelum banjir besar Iram. Latar belakangnya karena perdagangan mereka bangkrut. Ini adalah akibat bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan Laut Merah dan merusak jalur perdagangan darat mereka setelah berhasil menjajah Mesir dan Syam. Ada yang berpendapat bahwa mereka berhijrah setelah banjir besar meluluh lantarkan semua tanaman dan ternak. Sebelumnya perdagangan mereka juga bangkrut dan mereka kehilangan mata pencaharian. Peristiwa ini diperkuat oleh ayat Al-Quran surat As-Saba ayat 15-19. Tidak tertutup kemungkinan selain faktor-faktor di atas juga terjadi persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar yang berakhir dengan eksodusnya suku Kahlan. Hal ini dibuktikan dengan menetapnya suku Himyar dan pindahnya suku Kahlan. Suku-suku Kahlan yang eksodus itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 bagian berikut ini. Yang pertama, suku Uz. Konon eksodus mereka dipimpin langsung oleh pemimpin mereka yang bernama Imron bin Amr Muzaikiyah menuju Yaman. Dengan bantuan para penunjuk jalan, mereka berjalan ke arah utara dan timur. Berikut ini sejumlah tempat yang pernah mereka singgahi dalam perjalanan mereka terakhir kali. Imron bin Amr menuju Oman. Dia bersama anak-anaknya tinggal di sana. Mereka dikenal sebagai Uz Oman. Bani Nasr bin Uz tinggal di Tihammah. Mereka dikenal sebagai Uz Syanu'ah. As-Sa'labah bin Amr Mujaikiyah menuju Hijaz, lalu tinggal di Sa'labiyah dan Ziqar. Ketika sang anak beranjak dewasa dan cukup kuat, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah, kemudian menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Hajraj, putra Harithah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka, yakni Harithah bin Amr atau Khuza'ah, mereka tinggal di Hijaz bersama anak-anaknya. Mereka menetap di daerah Mariz Zahran, membuka tanah suci, lalu tinggal di Mekah dan mengusir penduduknya kabilah Jurhum. Jafnah bin Amr pergi ke Syam dan tinggal di sana bersama anak-anaknya. Dia adalah cikal-cikal Raja Ghassan. Nama Ghassan diambil dari nama salah satu mata air di Hijaz. Konon awalnya mereka tinggal di sana sebelum pindah ke Syam. Suku-suku kabilah menggabungkan diri dengan kabilah-kabilah ini saat hijrah ke Hijaz dan Syam. Misalnya Ka'ab bin Amr, Harith bin Amr,
dan Auf bin Amr. Kedua, suku Lahm dan Judzam, mereka pindah dari arah timur ke utara. Di antara tokohnya adalah Nashr bin Rabi'ah yang menurunkan raja-raja Munadhirah di Hirah. Ketiga, Bani Tha'i. Mereka merantau setelah perjalanan suku Uz ke arah utara sampai tiba di dua gunung, yaitu Aja dan Salma. Mereka menetap di sana hingga dua gunung itu dikenal sebagai Gunung Tha'i. Keempat, suku Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian terpaksa pindah ke Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh beda dengan saat berada di Bahrain hingga pindah lagi ke Najd. Di sini mereka membangun sebuah negeri yang besar. Akan tetapi negeri ini akhirnya runtuh, tidak berbekas. Ada kabilah lain dari suku Himyar kendati masih diperdebatkan keturunannya, yaitu Qudha'ah. Mereka hijrah ke Yaman dan menetap di kampung Samawah yang berada di perbatasan Irak. Sebagian sukunya menetap di perbatasan Syam dan wilayah utara Hijaz. Adapun bangsa Arab Musta'ribah, moyang mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berasal dari Irak, dari sebuah kota bernama Ur yang berada di tepi barat Sungai Ufrat dekat Kufah. Cukup banyak penelitian tentang kota ini dan tentang keluarga Ibrahim, termasuk juga kehidupan beragama dan sosial di situ. Sebagaimana diketahui, Ibrahim berhijrah dari Irak ke Haran atau Haran, lalu dilanjutkan ke Palestina. Palestina dijadikan sebagai pusat dakwahnya, lalu beliau berdakwah berkeliling negeri dan daerah sekitarnya. Dalam salah satu safari dakwahnya, beliau bertemu dengan seorang penguasa Lalim. Kala itu beliau disertai oleh istrinya, Sarah, yang merupakan salah satu perempuan tercantik pada zamannya. Sang penguasa rupanya punya niat jahat, namun Sarah bisa mencium gelagat kurang baiknya itu hingga memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tipu daya sang penguasa. Jadilah tipu daya itu dikembalikan Allah kepada pelakunya. Sang penguasa Lalim akhirnya tahu bahwa Sarah adalah perempuan soleha yang bermartabat tinggi di sisi Allah. Dia pun menghadiahkan Hajar untuk melayani Sarah. Sebagai pengakuan terhadap kemuliaannya, atau karena khawatir tertimpa azab Allah, Sarah pun kemudian menyerahkan Hajar kepada Ibrahim. Ibrahim kembali ke pusat dakwahnya, Palestina. Tidak lama berselang, Allah memberinya seorang putra yang diberi nama Ismail. Hal ini menjadikan Sarah dibakari api cemburu. Untuk meredam api cemburu Sarah, Ibrahim membawa pergi Sarah dan bayinya yang masih menyusui. Berangkatlah Ibrahim ke Hijaz dan mengajak Hajar dan bayi Ismail. Ibu dan anak itu ditempatkan di sebuah lembah gersang di dekat Baitul Haram. Kala itu tempat tersebut hanya berupa gundukan tanah. Andaikan banjir datang, niscaya kanan kirinya akan habis terkikis. Ibrahim menempatkan mereka berdua di sebuah tenda di atas sumur Zam-Zam di bagian atas masjid. Ketika itu, Mekah tidak ditinggali satu manusia pun dan tiada setetes air pun. Ibrahim menaruh sebuah geriba berisi kurma dan sebuah wadah kulit berisi air di dekat keduanya sebelum pulang ke Palestina. Tidak lama kemudian, berbekalan dan persediaan air Hajar habis tidak tersisa. Saat itulah kemudian air Zam-Zam memancar dengan karunia Allah. Air itu tetap berada hingga kini. Kisah lengkapnya sudah populer di kalangan umat Islam. Beberapa waktu setelah itu datanglah satu kabilah dari Yaman, yakni Jurhum kedua. Mereka akhirnya tinggal di Mekah dengan seizin Hajar. Konon sebelumnya mereka sudah menempati beberapa lembah di sekeliling Mekah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa mereka menetap di Mekah setelah kedatangan Ismail sebelum dia beranjak remaja. Padahal mereka telah melewati lembah Mekah ini sebelumnya. Selang beberapa waktu kemudian, Ibrahim berkunjung ke Mekah untuk menengok istri dan putranya. Tidak diketahui pasti berapa kali kunjungan itu dilakukan. Sejumlah sumber terpercaya menyebutkan bahwa kunjungan itu sebanyak 4 kali. Di antaranya, yang pertama, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail lalu melaksanakan perintahnya.
Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas pelipisnya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 103-107. Disebutkan dalam kitab Kejadian bahwa Ismail lebih tua 13 tahun daripada Ishak. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum lahirnya Ishak, sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah kisah tersebut. Paling tidak ayat itu menunjukkan satu perjalanan Ibrahim ke Mekah sebelum Ismail beranjak remaja. Adapun 3 perjalanan lainnya diriwayatkan panjang lebar oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, ringkasnya sebagai berikut. Ismail kini beranjak remaja. Ia belajar berbahasa Arab dari kabilah Jurhum. Mereka amat kagum dengan kemampuannya, dan belakangan menikahkannya dengan salah satu anak gadis mereka. Tidak lama setelah itu, sang bunda wafat. Suatu ketika Ibrahim berniat menengok keluarga yang beliau tinggalkan. Kedatangannya adalah setelah pernikahan Ismail. Sesampainya di tujuan, ternyata beliau tidak bertemu dengan putranya, tapi sang menantu. Kepadanya Ibrahim alaihissalam menanyakan keadaan Ismail dan rumah tangga mereka berdua. Sang menantu tanpa segan langsung mengadukan segala kesulitan hidupnya. Sebelum berpamitan, Ibrahim menitipkan pesan untuk Ismail agar ia mengganti pintu rumahnya. Belakangan setelah pesan itu disampaikan, Ismail segera paham maksud ayah andanya. Karena itu ditalaknya istrinya itu lalu menikah dengan perempuan lain. Menurut mayoritas sejarawan, perempuan kedua ini adalah putri Mudhan bin Amr, pemuka kabilah Jurhum. Ketiga, pada kesempatan lain Ibrahim berkunjung kembali. Waktu itu Ismail sudah menikah lagi. Kali ini pun Ibrahim tidak berjumpa dengan putranya. Beliau memutuskan untuk kembali ke Palestina. Setelah bertanya kepada sang menantu tentang keadaan Ismail dan rumah tangga mereka berdua. Sang menantu menjawab, "Alhamdulillah, baik-baik saja." Ibrahim berpesan kepada sang menantu agar Ismail mempertahankan pintunya ini. Keempat, sekali lagi Ibrahim datang berkunjung, dan kali ini berhasil berjumpa sang putra. Ismail saat itu sedang meraut panah di kerindangan sebatang pohon di dekat Zamzam. Begitu melihat ayahandanya, segera dia bangkit, menyongsongnya dan melakukan apa yang lazim dilakukan anak terhadap ayahnya dan ayah terhadap anaknya. Sudah sedemikian lama mereka berpisah. Tidak banyak orang tua penyayang seperti itu yang sanggup bersabar sekian lama untuk tidak bertemu anaknya. Begitu pula seorang anak berbakti, soleh, dan cerdas yang sabar berpisah sekian lama dari sang ayah. Kesempatan ini mereka gunakan untuk membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Setelah itu Ibrahim menyeru umat manusia untuk berhaji ke Baitullah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya. Allah mengaruniai Ismail 12 anak dari anak perempuan Mudhad itu. Mereka adalah Nabit atau Nabayut, Kaidar, Adbail, Mibsham, Mishma', Dauma, Misya, Hadad, Taima, Yathur, Nafis, Kaiduman. Kedua-belas anak ini berkembang menjadi 12 kabilah. Selama beberapa waktu seluruhnya tinggal di Mekah. Mata pencarian pokok mereka saat itu adalah berdagang, dengan jalur perdagangan membentang dari Yaman sampai Syam dan Mesir. Akhirnya 12 kabilah itu berkembang dan menyebar ke seluruh jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring waktu berlalu, kiprah mereka tenggelam di telan zaman. Hanya keturunan dari Nabit dan Kaidar yang tersisa. Peradaban Anbath, keturunan Nabit, berkembang pesat di bagian utara jazirah. Kabilah Nabtiyah ini membangun sebuah negeri yang kuat dengan ibu kota Al-Batra, kota kuno bersejarah di bagian selatan Yordania. Wilayah yang berbatasan langsung dengan mereka memiliki takluk.
Tidak ada yang berani menghadapi mereka sampai pasukan Romawi datang mengambil alih kekuasaan. Beberapa ahli nasab meyakini bahwa raja-raja Ghassan dan golongan Ansor, baik kabilah Aus maupun Khazraj, seluruhnya berasal dari keturunan Nabi bin Ismail. Begitu pula mereka yang masih ada dan tinggal di negeri tersebut. Imam Bukhari condong pada pendapat ini. Bahkan dia mencantumkan bab khusus berjudul Nisbatu Yaman ila Ismail, keterkaitan Yaman dengan Ismail alaihi salam. Dia mendasarkan pendapatnya kepada beberapa hadis. Ibnu Hajar sendiri ketika menjelaskan hadis ini menegaskan bahwa Qattan adalah keturunan Nabi bin Ismail alaihi salam. Sementara itu, Qaidar bin Ismail menetap di Mekah dan beranak pinak di sana. Salah satu keturunannya adalah Adnan, putranya bernama Ma'ad. Dari dialah nasab bangsa Arab terjaga. Adnan adalah kakek ke-21 di silsilah Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa ketika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai pada Adnan, beliau berhenti dan bersabda, ahli nasab banyak yang berdusta. Beliau tidak meneruskannya. Kendati demikian, sebagian ulama mengizinkan menyebut nasab di atas Adnan. Alasannya, hadis tersebut dinilai dhaif. Namun, mereka sendiri pada bagian nasab ini juga berbeda pendapat dan sulit dikompromikan satu sama lain. Seorang sejarawan senior, Al-Qadhi Al-Allama Muhammad Sulaiman Al-Manshufuri, cenderung menguatkan data dari Ibn Sa'ad yang disebutkan oleh Imam Tabari, Mas'udi, dan lain-lain. Di beberapa kesempatan, mereka menyebutkan bahwa Adnan dan Ibrahim alaihissalam terpisah oleh 40 keturunan. Keturunan suku-suku Ma'ad dari jalur anaknya Nizar telah berpencar ke mana-mana. Ada yang mengatakan Nizar adalah putra Ma'ad satu-satunya. Adapun Nizar sendiri punya 4 orang anak yang kemudian berkembang menjadi kabilah besar. Adapun Nizar sendiri punya 4 orang anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Robi'ah, dan Mudhar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Robi'ah ada 2 kabilah, yaitu Duba'i'ah dan Asad. Dari Asad lahir 2 kabilah, yakni Anzah dan Jadilah. Sementara itu, dari Jadilah berkembang menjadi beberapa kabilah yang banyak dan terkenal, seperti Abdul Qais, Namir, Bani Wa'il. Di antara keturunan Bani Wa'il ada Bakr dan Taglib, sementara dari Bani Bakr ada Bani Qais, Bani Syaiban, Bani Hanifah, dan lain-lain. Adapun Anzah di antara keturunannya adalah Ali As-Sa'ud yang menjadi moyang raja-raja di Saudi Arab sekarang. Kabilah Mudhar berkembang menjadi 2 suku besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan suku Ilyas bin Mudhar. Kemudian dari Qais Ailan berkembang menjadi Bani Sulaim, Bani Hawazim, Bani Thaqif, Bani Sya'sya'ah, Bani Ghatafan. Sementara dari Ghatafan berkembang menjadi Abs, Dzubyan, Asija, dan Ashur. Dari suku kedua Mudhar, yaitu Ilyas bin Mudhar, berkembanglah beberapa suku, yaitu Tamin bin Murrah, Hadzail bin Mudrika, Bani Asad bin Khuzaimah, dan Kinanah bin Khuzaimah. Sementara itu dari Kinanah berkembang menjadi Quraisy, yaitu anak dari Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah. Suku Quraisy terpecah menjadi beberapa kabilah dan yang paling terkenal adalah Jumah, Sahm, Adi, Makhzum, Taim, dan Zuhrah. Sementara itu suku dari Quraisy bin Kilab adalah Abdud Dar bin Qusay, Asad bin Abdil Uzza bin Qusay, serta Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf memiliki 4 putra terpandang. Mereka adalah Abdus Syams, Naufal, Muttalib, dan Hashim. Keluarga Hashim inilah yang dipilih Allah untuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah memilih dari Ibrahim Ismail, dan memilih dari Ismail Bani Kinanah,
dan memilih dari Bani Kinanah Quraisy, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan memilih aku dari Bani Hashim. Abbas bin Abdul Muttalib meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk dan menjadikanku dari golongan terbaik mereka dan yang terbaik dari dua golongan. Kemudian dia memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku berasal dari kabilah terbaik mereka. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari keluarga yang terbaik. Karena itu, aku adalah manusia dan keluarga yang terbaik. Menurut redaksi lain, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menciptakanku di antara kelompok mereka yang terbaik. Kemudian Allah jadikan mereka dua kelompok, lalu Dia menempatkanku di kelompok yang terbaik. Kemudian Dia menjadikan mereka beberapa kabilah, lalu menempatkanku di kabilah yang terbaik. Kemudian menjadikan mereka beberapa keluarga, lalu menempatkanku di keluarga terbaik dan insan terbaik. Ketika Adnan telah beranak pinak, mereka berpencar ke berbagai penjuru Arab untuk mencari lokasi yang strategis dan subur. Abdul Qais hijrah bersama beberapa suku dari Bani Bakar bin Wa'il dan Tamim ke Bahrain lalu tinggal di sana. Bani Hanifah bin Ali bin Bakar berhijrah ke Yamamah dan menetap di Hujr, ibu kota Yamamah. Adapun suku Bakar bin Wa'il sisanya tinggal di sepanjang wilayah Yamamah sampai Bahrain dan sampai Saif, Hazhimah hingga laut. Ada pula yang tinggal di pedalaman Irak, perbatasan Ubullah dan lain-lain. Suku Taglib tinggal di pesisir Eufrat dan sebagian keturunannya tinggal bersama suku Bakar. Adapun Bani Tamim tinggal di pedalaman Basroh. Bani Sulaim memilih tinggal di dekat Madinah dari Wadil Qura hingga Khaybar, membentang hingga bagian timur Madinah sampai perbatasan dua gunung dan berakhir di Hurrah. Bani Asad memilih menetap di bagian timur Taima dan bagian barat Kufah. Antara tempat tinggal mereka dan Haima dengan Kufah adalah 5 hari perjalanan. Suku Zibyan tinggal di dekat Taima hingga Hauron. Tinggal suku Kinanah yang masih berada di Tihamah, sedangkan suku Quraisy tinggal di Mekah. Kala itu mereka hidup berpencar-pencar sampai akhirnya Qusay bin Kilab berhasil mempersatukan mereka. Dia membentuk suatu persatuan yang mampu mengangkat harakat dan martabat mereka. Alhamdulillah sudah beres bab pertama. Insya Allah kita ketemu lagi di bab kedua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.